Mas Roy dan Dr. Tifa akhirnya tidak ditahan karena itu penting ya. Dan mungkin nanti Mas Gafur akan menganalisis kenapa kalau ditahan bagaimana, tidak ditahan bagaimana dari sisi hukumnya. Tentu yang jelas biasanya kalau ditahan, waduh ini sudah bakal sulit untuk sedikit membebaskan mungkin karena dianggap ada masa tahanan yang harus dikompensasi. Tapi kalau tidak ditahan bagaimana? Mudah-mudahan itu berita baik tentunya. Nah, Mas Roy, kita harapkan barangkali bercerita mengenai apa yang dialami Saga ya, Saga Jumat sampai kemudian akhirnya bisa kembali Senin. Jadi Jumat, Sabtu, Minggu, Senin. Saga jadi itu ya? Iya, empat hari itu, Saga 4 hari itu. Kemudian Pak Ugro mungkin bicara mengenai soal prosedur penangkapan, prosedur bagaimana penyerahan. Kalau kita lihat misalnya penyidik menunggu sampai pukul lebih dari 4 sore, nah itu apakah itu ada kelaziman seperti itu ketika dilakukan penyerahan tahap 2 ya. Itu sobat sekalian ya, sekali lagi alhamdulillah bisa tidak ditahan, bukan ditangguhkan penahanannya, karena dalam perspektif kita, bukan dalam perspektif, karena ini adalah pelimpahan, dan dalam pelimpahan itu berarti argonya dari nol lagi, dan oleh jaksa tidak ditahan, tetapi rupanya jaksa pun tidak mau lama-lama juga, kasusnya sudah dilimpahkan per hari ini ke Pengadilan Negeri Jakarta Timur, jadi nanti berarti tanggung jawabnya sudah di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, bukan lagi dari kejaksaan. Jadi bayangkan, kejaksaan cuma 1 hari nggak nyampe 1 hari dong, karena dua-dua, jadi langsung dia cuma sekedar halte saja gitu. Nah ini juga mungkin bisa dilihat oleh Mas Gafur ya. Kita ingin ke Pak Ugro dulu atau ke Mas Roy dulu, mau menceritakan bagaimana Saga 4 hari tersebut. Mungkin Mas Roy dulu ya. Seru ya. Ya. Baik. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat malam menjelang dini hari ini ya teman-teman semua. Jadi benar apa yang dikatakan Mas Refli tadi, alhamdulillah meskipun kondisinya mungkin belum sepenuhnya fit ya gitu. Jadi kalau teman-teman jangan kaget kalau saya sudah ada tampil di salah satu podcast ya yang sudah mulai tayang ya, di Madilog misalnya, atau kemudian di podcast yang lain besok mulai juga sudah tayang. Saya meskipun tidak bisa menyembunyikan ya, kalau saya memang orangnya gampang senyum gitu, gampang ketawa. Jadi nggak mungkin ada orang bilang tuh Roy Suryo tuh kok sakit kok ketawa. Loh, emang orang sakit nggak boleh ketawa ya gitu. Ketawa dan semangat itu harus tetap ada ya. Ketawa itu sehat. Jadi apalagi kalau ada itu rumusnya. Senyum itu adalah ibadah. Nah, senyum itu adalah ibadah, dan kemudian kita lebih sehat lagi kalau kita masih bisa menertawai diri sendiri. Apalagi menertawai yang kemarin sudah bisa ketawa kemudian senyum kecut. Nah, itu menertawa yang ada yang marah-marah loh Mas Roy. Ada marah-marah, mau bakar mana lagi. Mau cat. Kurang tampar apa? Iya, gitu. Yalah, oke. Jadi alhamdulillah itu salah satu cara kalau dari kita misalnya untuk bisa menyemangati. Dan intinya gini, Mas. Kalau kemudian kemarin banyak komen ya, baik Pak Ugro juga sudah menyampaikan, Gus Nur terima kasih sudah menyampaikan. Jadi suasana hari Jumat itu, Jumat pagi itu memang benar-benar suasana yang kalau teman-teman mau lihat filmnya, itu filmnya sudah beredar semenjak tahun 83 yang lalu. Yaitu pengkhianatan G30 SPKI. Nah, situasinya kayak gitu. Jadi di mana ada orang diambil dari rumahnya, kemudian merangsek sampai ke kamar ya. Merangsek sampai ke kamar tidur. Ya, untung itu private ya, itu iya, private. Private betul. Private. Dan nanti ya pada saatnya Nanti kita buka. akan ada ya. Jadi benar-benar kelihatan tempat tidurnya. Ya. Kita, Mas Roy, apa yang kita bicarakan ini sudah kita lihat bukti-bukti videonya juga. Ini bukan hoax, tapi akan ada tempat di mana semua bukti-bukti itu akan dibuka secara sah dan patut secara hukum. Nah, jadi singkat kata memang hari itu Jumat pagi itu saya memang baru saja malamnya baru saya pulang ya dengan rombongan yang sama sebenarnya ya gitu, kecuali Mas Gafur waktu itu nggak ikut ya, dari Bandung. Dan kemudian itu juga penting ya, Bandung itu jangan dikait-kaitkan dengan kemudian itu ada acara untuk melakukan
pemberontakan atau protes, gak ada sama sekali. Tokoh yang disebut-sebut itu juga gak datang di Bandung, ya gitu. Jadi jangan kemudian melemparkan hoax bahwa kita mengadakan suatu pergerakan sesuatu ya di Bandung, enggak. Jadi saya pulang sampai rumah kira-kira jam 2 dini hari, kemudian tertidur di kursi, kemudian terbangun lagi ketika azan subuh, dan kemudian sholat. Nah makanya saya pakai baju itu baju untuk sholat juga gitu ya. Jadi ada baju merah marun itu lengan pendek itu, kemudian pakai celana jeans tapi jeans santai, jeans di rumah. Dan tiba-tiba jam 7 pagi itu rame gitu, gludak bel pintu berbunyi. Ternyata saya lihat di CCTV banyak orang. Saya pikir orang antar paket gitu ya Mas Refli, tapi ternyata tiba-tiba iya mau ambil paket gitu, paketnya paket berwujud manusia gitu. Saya maksudnya pemburu atau pengejar atau apalah gitu. Karena nggak pakai dikejar, dan saya sempat masuk ke kamar mandi sebentar ya gitu untuk cuci muka, tapi saya kaget karena saya melihat suara istri saya teriak gitu. Nah ketika teriak saya kemudian lari keluar masuk ke kamar tidur, dan ternyata di situ orang-orang itu sudah masuk kamar tidur. Jadi sekali lagi orang-orang itu sudah masuk kamar tidur. Kemudian saya mengenal, meskipun mereka pakai masker loh ya, mereka semuanya pakai masker. Jadi terus terang saya kalau tidak mengenal itu, masih era Covid dong Mas Roy. Itulah. Terus terang kalau saya tidak mengenali salah satu suara itu adalah seorang yang perwira kepolisian ya gitu, inisial R, saya mungkin sudah akan marah. Mungkin saya nggak bisa membedakan lagi, terus terang ini saya nggak bisa membedakan lagi antara perampok dengan petugas kepolisian karena mereka menggunakan tutup kepala ya, hanya kemudian mereka menunjukkan identitasnya. Tapi ya siapa tahu kalau identitas itu hanya cetakan pasar pramuka gimana ya, kan bisa aja identitasnya palsu, kayak ada seseorang termul yang pakai identitas, tapi sebenarnya gini Mas, apokat palsu itu juga ada itu identitasnya. Ini menarik Mas Roy. Ya, biar gampang ya, saya bertanya nih biar gampang. Kalau penangkapan secara resmi, penangkapan itu kan perintah undang-undang ya, juga harus menggunakan sarana yang patut dan layak kan. Yang dibawa itu satu surat perintah penangkapan, kedua surat tugas, surat perintah penangkapan, surat tugas, dan ketiga surat izin masuk ke rumah orang yang kita sebut surat penggeledahan. Begitu mereka masuk, mereka ke pintu kan, Assalamualaikum, nih yang punya rumah siapa, izin, kami dari aparat sekian, sudah membawa surat perintah kepada Bapak, ini surat perintahnya, ini surat tugas kami, kemudian ini identitas kami, hari ini kami mau membawa Bapak, misalnya ini, ini kita bicara negara hukum soalnya kami mau membawa Bapak ke Polda, mohon Bapak siap-siap izin, siapkan pakaian yang layak bisa Bapak pakai. Kemudian kalau Bapak mau minum teh, silakan dulu minum teh, ya kan. Nanti kemudian setelah mau kamar kecil, mau ganti baju, monggo silakan. Mau cuci muka, mau beres-beres, monggo silakan. Kemudian kalau sudah bahkan kalau di Amerika Mas Roy, ini di Amerika nih, negara yang sangat demokratis dalam penegakan hukum. Itu mereka harus mengizinkan seseorang yang mau ditangkap itu silakan hubungi dulu lawyernya. Kalau lawyernya belum bisa datang hari ini, kemudian nanti kami tunggu di kantor. Baru setelah ada kesepakatan itu, secara itikat baik kedua belah pihak, kecuali ada perlawanan. Kalau ada perlawanan yang membahayakan keselamatan petugas, pasti melakukan upaya paksa. Misalnya melumpuhkan. Tapi kalau ada ancaman. Makanya kalau tidak ada ancaman, apalagi yang bersangkutan mau dijemput itu punya itikat baik, monggo Bapak, kita sama-sama naik ke mobil, kemudian kami ke kantor. Itu yang kita bayangkan seperti itu sebagai negara demokrasi dan negara hukum. Pertanyaan saya, apakah terjadi nggak seperti itu Mas Roy? Tidak ada. Yang saya tahu mungkin mereka memang sebelum masuk itu menunjukkan diri identitas kepada pembantu saya. Tapi pembantu saya itu ketakutan dan mengatakan polisi gitu aja. Jadi saya kira mereka tidak sehalus tadi. Dan satu yang paling penting, tidak ada izin RT RW. Karena istri saya barusan mengkonfirmasi juga kemarin ya gitu. Apa koordinasi misalnya dengan RT RW? Nggak ada. Mungkin izin dari pengadilan iya, tapi dengan RTW kan biasanya koordinasi dulu. Nggak ada. Apakah Bapak warga Bapak atas nama sekian, mohon kami didampingi untuk. Karena gini Mas Roy, ini jujur ya. Harus benar itu kan alamatnya. Di kompleks saya pernah ada juga petugas kepolisian mau mendatangi seseorang. Banyak sekali petugas kepolisian. Orang ini mau diburu gitu ya. Tapi di daerah rumah saya itu ada ketua RT. Mereka koordinasi dengan ketua RT. Nggak ada. Dan mereka datang tuh baik-baik gitu. Nggak ada. Saya bisa pastikan ya, ini insya Allah ini tidak bohong dan tidak kemudian menjatuhkan institusi kepolisian. Saya bisa pastikan mereka tidak kemudian melalui RT RW tempat. Mereka hanya mengambil atau mengajak 2 orang satpam
Dan kemudian memang satpamnya dekat rumah, ada gardunya itu. Kemudian 2 orang satpam, dan 2 orang satpam itu tidak naik rumah loh, tidak naik ke atas rumah loh. 2 orang satpam itu cukup sopan untuk kemudian menunggu di bawah. Ya, jadi yang naik hanya sekitar 7 orang itu. Satu lagi Mas Roy, mohon maaf, ya, mohon maaf ya, nih ya. Saya mau menggambarkan yang normalnya saja. Begitu mereka datang, mereka minta izin dong. Bapak, Ibu, mohon maaf, kami hari ini tugas ini. Kan nggak boleh naik sampai ke kamar orang. Itulah Kecuali memburu orang yang sedang dikejar. Itu berbeda. Iya. Atau orang itu melakukan perlawanan, kabur ke atas, Nah, dikejar. Mau ngabur gimana? Memang kamar saya di atas? Berarti mereka langsung merangsek ke atas. Langsung ke atas. Saya kagetnya itu terus terang ini fakta, dan itu akan ada di CCTV. Saya lihat CCTV dari bawah, mereka minta dibuka ya, karena ngebel pintu tuh ngebel itu tidak putus-putus. Kling klung kling klung kling klung kling. Terus tiba-tiba glutek gitu pintu dibuka, terus mereka langsung naik. Jadi saya hanya dengar suara blok. Mereka kan naik ke atas gitu dengan suara itu. Serentak langsung ke atas ya, karena pembantu saya bilang kamar bapak di mana atau kamar ibu di mana, di atas kan. Ya mereka langsung ke atas. Kenapa mereka nggak bilang begini? Ini kalau saya bayangkan zaman bayangkan PKI ini, waktu datang ke rumah Ahmad Yani, kan ada pembantu. Ada. Cakrabirawa bilang. Itu pun masih sopan. Iya, makanya saya mau menggambarkan. Tanya anaknya. Iya. Dek, bapak di mana? Maksudnya saya mau bayangkan begini. Iya. Di malam penculikan G30 SPKI itu kan datang di rumah Jenderal Ahmad Yani. Ada pembantu kan? Ada, ya. Pak, Bu, Bapak tidur di mana? Kemudian kan datang anak. Iya, terus anaknya bilang, kan, Bapak lagi bobo. Bangun panggil. Bapak. Ya, dia membangunkan anaknya. Ya, anaknya membangunkan. Nah, aku membayangkan harusnya begitu dong. Bilang kepada pembantu, misalnya Bibi, tolong panggilkan Bapak atau Ibu. Bapak di mana, Bi? Tunggu di sini. Enggak. Itu etikanya begitu. Ya, jadi saya mungkin atau kami mungkin tidak akan terlalu menjelaskan di sini, ya, Mas Gafur, Pak Ugro dan juga Mas Refli. Tapi itu nanti akan ada ya buktinya. Jadi yang saya omongkan ini dan kami ceritakan ini bukan bohong. Karena semuanya ada buktinya, ya ada bukti rekamannya, baik rekaman CCTV maupun rekaman langsung saat kejadian. Intinya saya kaget sekali. Kenapa kita memiliki petugas yang seperti itu, Pak Ugro? Jadi artinya yang tanpa menurut saya etikanya sangat kurang, ya. Kemudian masuk sampai ke atas dan padahal bukan cuma soal etika, prinsip kemanusiaan. Iya. Dan saya tuh kan sebenarnya ada, tinggal dipanggil. Kita juga bisa langsung turut ya gitu, kemudian bisa langsung menemui baik-baik. Karena saya kira akan mengantarkan surat kan. Jadi saya bilang kan pada bantu saya, suratnya diterima aja gitu. Ternyata sudah naik dan kemudian ini yang dilakukan. Masuk kamar tidur dan alhamdulillahnya istri saya karena habis sholat juga tadinya itu masih menggunakan celana 3/4 ya, kan dia pakai rukuh gitu. Tapi kemudian kita buka kan ada celana 3/4 kemudian pakai kaos. Ya gitu, dan saya masih menggunakan jeans. Kemudian masih menggunakan baju yang tadi juga saya pakai sholat gitu, dan kemudian setelah itu kaget karena masuk kamar dan kemudian mereka memang menunjukkan surat penangkapan, tetapi langsung kami bawa bapak gitu. Langsung megang saya, dan ini yang fatal sekali, langsung bilang borgol siapin borgol gitu. Jadi saya sudah langsung mau diborgol oleh seorang berpangkat Ibtu ya, yang berinisial R ya gitu. Dan kebetulan saya mau karena apa? Kebetulan saya lihat salah seorang petugas yang lain, brigadir itu, yang kebetulan dia memang sering memeriksa saya gitu ya. Dan itu yang sopan. Jadi memang ada brigadir A itu yang sopan mengatakan sudah. Dia menasehati. Sudah sama saya aja gitu. Nah, akhirnya saya ikut dia. Itulah yang bikin saya percaya. Tapi fatalnya setelah kemudian istri saya juga menelpon salah satu lawyer ya di antara kita, lawyer itu bilang tunggu saya gitu. Mereka tidak mau menunggu dan bahkan tidak mau bicara dengan lawyer itu. Tidak mau bicara dengan lawyer itu. Padahal kan sudah mau di video call gini, malah dibalik-balik terus kameranya. Jadi dia wajahnya nggak mau kelihatan. Terus setelah itu saya bilang, saya ganti celana dulu karena ini celana rumah. Udah, nggak usah ganti. Tidak diperbolehkan ganti. Ada kata-kata itu. Ya, terus saya lewat gitu, akhirnya saya mau ngambil sepatu, ternyata saya mau buka bifet, nggak mungkin kan banyak sekali orang. Kemudian baru saya ambil sepatu, kebetulan memang sepatu yang ini kebetulan sepatunya yang ada di luar karena dipakai semalam itu. Kemudian saya dibawa turun, ya, kemudian langsung dimasukkan mobil dan jalan. Udah peristiwanya gitu. Jadi artinya
benar-benar Apa yang Mas Roy simpulkan dari satu proses penangkapan yang sebenarnya kalau kita bicara kemanusiaan dan bicara undang-undang ya itu nggak sesuai sih dengan prinsip hukum acara pidana kita yang baru yang sangat humanis. ya, jangankan bicara hukum apalagi humanis. Kesimpulan saya brutal. Brutal, benar-benar brutal ya. Akhirnya sampai Pak Ugro waktu itu ya. Seperti ada yang membayangkan seperti penculikan. Iya, seperti Pak Ugro kemudian Gus Nur ya sudah juga komen ya bahwa itu seperti pengkhianatan G30 SPKI film itu. Dan nanti bisa dibuktikan kalau film kita asli ya, film asli itu nanti sudah tertayang ya gitu. Meskipun tentu tidak hari-hari ini karena film itu akan dipergunakan untuk satu proses tertentu. Itu sudah tayang, teman-teman bisa membayangkan ya baik di channel RH, Roy Suryo Official, Abdul Ghafur Sangaji Official, Langkah Update dan juga tentu Ugro Senatri Brata yang merekam acara ini itu akan bisa membuktikan peristiwa yang terjadi. Singkat kata ya, saya dibawa pergi ya hanya menggunakan pakaian melekat, tidak boleh minum, tidak boleh apalagi makan ya gitu. Kemudian hanya menggunakan pakaian melekat, kemudian jalan dan ya alhamdulillahnya saya tahu lah 2 orang minimal. Ibtu R itu dan Brigadir A itu yang membawa itu. Kalau enggak kan saya nggak mau. Ya gitu, karena saya mengenal, meskipun pakai masker ya, saya kenal. Kemudian saya dibawa ke Polda Metro Jaya di Kamnek Kamnek 5 ya, jadi di Reskrim Kamnek 5. Dan kira-kira 1 jam kemudian datanglah Mas Rafli Harun, kemudian juga Mas Ghafur, kemudian kita cerita soal itu. Dan makanya saya kemudian tidak mau menandatangani surat penangkapan dan surat penahanan karena saya merasa saya tidak ditangkap dengan patut dan layak dan saya tidak ditahan dengan benar. Karena apa? Terus terang ini ada yang lupa saya ceritakan Bapak-bapak semuanya. Saya tuh hari-hari itu tuh sebenarnya menunggu-nunggu. Benar. Dalam hati kecil saya menunggu. Karena apa? Kita kan sudah mengenal sebelum ini kita bicara tentang P21 yang tanggal 2 Juni. Yang konon itu sudah diceritakan oleh Dirkrim tanggal 2 Juni. Tapi saya hitung kan 2 Juni setelah tanggal 16 Juni itu kok nggak ada surat gitu. Padahal kan harusnya H+14 itu harus ada. Mulai dari Senin, Selasa libur, Rabu, kemudian juga Kamis nggak ada surat. Jumat itu ketika datang, saya pikir oh ini surat, kemungkinan untuk panggilan hari Jumatnya kan itu, untuk panggilan hari Senin. Bayangan saya begitu. Tidak kemudian tiba-tiba tanpa sesuatu yang patut dan layak tiba-tiba saya diambil. Nah, jadi intinya begitu yang saya ceritakan. Tentu nanti akan banyak cerita lain, tapi untuk supaya tidak kemudian terlalu fokus ke cerita hari Jumat pagi itu, ya. Kemudian nanti masih ada drama yang lain, drama ketika dibawa ke rumah sakit, kemudian drama malam hari ketika dari rumah sakit itu tiba-tiba mau dibawa balik ke Polda Metro Jaya, ya, padahal dalam kondisi belum sehat, ya. Kemudian drama lagi ketika dari rumah sakit itu tadinya mau masuk lagi ke Polda Metro, tapi kemudian alhamdulillahnya macet sehingga hanya sebentar di Polda Metro, kemudian berangkat ke kantor kejaksaan. Saya kira itu dulu sebagai pembuka. Ya, jadi saya berharap tidak ada lagi korban-korban berikutnya berkaitan dengan dugaan ijazah tadi. Ya, saya berharap ijazah bisa hadir ya di sidang pengadilan sehingga bagi saya dugaan ijazah palsu ini yang dilakukan penelitian oleh Dr. Tifa dan Mas Roy Suryo ini itu nanti akan menjadi pengalaman yang terbaik bagi pelaksanaan pemilu 2029 dan selanjutnya, ya kan? Kita tidak mengkriminalisasi seseorang, ya. Saya katakan bahwa saya tidak katakan membela pribadi Mas Roy atau Dr. Tifa. Saya membela setiap orang yang dikriminalisasi. Itu memang karakter saya seperti itu. Jadi pada saat saya dulu masih aktif juga saya pernah menolak kriminalisasi ya 3 terpidana mati di Sulawesi Tengah itu yang tipu Domingus Marinus itu. Setelah saya coba buka gitu loh. Jadi kenapa ini seperti ini, ya kan? Nah, risikonya adalah ya itu dilepas jabatan dari itu ya bagi saya jabatan di polisi itu kan pekerjaan mulia. Kalau kita dicopot jabatannya karena kita berbeda pendapat itu risiko, ya kan? Sama dengan kita melakukan
baik atau tidak baik itu kan pilihan. Nah disitulah makanya saya selalu katakan ya, saya selalu menggunakan nurani dalam setiap langkah saya, sehingga kalau dikatakan saya selalu melawan, bukan berbeda pendapat. Dan saya juga senang kalau dengan anggota misalnya rapat berbeda pendapat itu meningkatkan adrenalin kita bisa belajar lagi. Mungkin kita sebagai perwira ada kekurangan, ada kelemahan gitu. Jadi bukan saya mungkin katakan menghalang-halangi penyidikan. Saya tidak menghalangi penyidikan, karena ya proses penyidikan kan sudah selesai di situ kan. Ini tinggal melimpahkan tahap 2 tersangka dan barang bukti. Jadi supaya nanti tidak ada kesannya saya merintangi, menghalang-halangi penyidikan seperti itu, ya kan. Nah, kemudian seperti waktu Mas Roy di rumah sakit ya, kita juga tidak mempengaruhi dokter, dok tolong ini dirawat inap, bukan. Ya, kita ya, saya kaget ternyata setelah diperiksa di rumah sakit gula darahnya Mas Roy kan naik tinggi, ya kan. Dokter Tifa juga sama. Nah, yang menyarankan rawat inap itu, mengambil keputusan rawat inap adalah dokter, ya, bukan siapa-siapa. Penasihat hukum juga enggak. Saya juga tidak, walaupun mereka kenal saya, tidak menyarankan supaya rawat inap. Jadi kalau ada kesan alasan sakit supaya tidak ditahan, itu bagi saya alasan terlalu mengada-ngada yang dilakukan oleh orang-orang tertentu yang selalu mempengaruhi penyidikan, mempengaruhi sekarang penuntutan, ya kan. Orang-orang yang tidak punya kapasitas sebagai penyidik atau jaksa penuntut umum, nah itu selalu meneriakkan hal-hal yang memaksakan supaya penyidik atau penuntut umum menuruti kemauan mereka. Ya, jadi ya saya masih apresiasi lah, penyidik dan penuntut umum juga tidak memaksakan mengikuti kemauan orang-orang itu yang dipimpin oleh siapa? Yang salah satu tokoh sering muncul di media. Ya, saya tidak mau sebutkan namanya, nanti dia merasa tersinggung. Tapi kalau merasa tersinggung nggak apa-apa, karena namanya juga tetap masih ada. Ya. Nah, hal-hal seperti ini mari kita tunggu nanti dalam sidang pengadilan Mas Roy dan Dr. Tifa. Ya, saya berharap fakta persidangan nanti sejak start dari pembacaan dakwaan oleh jaksa, nah kesanggupan pemilik atau pengguna ijazah diduga palsu tadi bisa dihadirkan. Tapi prinsipnya jangan mengkriminalisasi siapapun hanya dengan dugaan ijazah palsu. Yang penting bagaimana hasil penelitian tadi bisa menjadi penelitian yang sahih, yang penelitian yang benar-benar murni penelitian, dan itu dibuktikan di pengadilan, sehingga kalau penelitian itu memang dinyatakan benar-benar penelitian yang sah, berarti peristiwa pencemaran nama baik ataupun fitnah itu tidak terbukti seperti itu. Ya, jadi kalau si ijazahnya tidak bisa dihadirkan, berarti hasil penelitian itu nanti akan menjadi pertimbangan hakim bahwa pencemaran nama baik atau fitnah tidak bisa diterapkan terhadap Mas Roy Suryo atau Dr. Tifa seperti itu. Itu saja sementara dari saya. Bapak, sebelum kembali ke Mas Refli, mungkin tadi ada yang sedikit ingin kami ingin mendengar komentar. Apakah yang tadi saya ceritakan di awal cukup panjang dan sudah ditanggapi juga oleh Mas Gafur, itu kejadian brutal di rumah tadi, itu seorang warga negara biasa bisa mengajukan keberatan, Pak? Dan keberatannya kira-kira seperti apa dengan tadi? Dan apakah dulu zaman Bapak ya kayak gitu loh? Masa kayak gitu Pak pendidikannya? Gitu. Ya, biasanya kalau seperti itu yang pertama dilaporkan kepada Propam lah. Oke. Internal, tapi kalau misalnya mau digugat peradilan, sekarang dengan KUHP yang baru juga ada, kalau nggak salah pasalnya. Jadi bisa digugat ya? Bisa digugat. Jadi itu di KUHP juga baru juga ada penyalahgunaan wewenang oleh aparat penegak hukum seperti itu. Itu di KUHP yang baru ada. Ya. Baik, clear Pak. Terima kasih. Mas Gafur mau ada komentar sebelum kembali ke Mas Refli? Ya. Oh, oke. Bang Refli dulu lah. Kita agak gelisah soalnya pertandingan sepak bola sudah mulai. Jadi saudara sekalian, kita bicara mengenai tadi dua hal ya. Pertama, pengalaman Mas Roy ketika ditangkap, dan kemudian harapan Pak Ugro untuk persidangan ke depan. Nah, terkait dengan proses penangkapan, sebenarnya Mas Roy melalui kuasa hukumnya sudah mengajukan pra peradilan. Jadi
kuasa hukum pribadi Mas Roy, apa namanya Mas Roy? Tokham ya. Tokham itu apa? Tok itu apa? Tim anti tim untuk kemudian literasi hukum dan HAM. Oke. Litigasi Pak, litigasi hukum dan HAM. Oke, jadi itu Tokham ya. Jadi nah itulah tim yang kemudian akan mendampingi Mas Roy dalam persidangan baik pra peradilan maupun sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, begitu ya. Jadi kalau selama ini memang ada banyak tim, maka itu tim yang ditunjuk oleh Mas Roy, dan ini memang Tokham sudah lama berkolaborasi dengan Mas Roy sejak kasus Stupa dulu ya. Bahkan sebelumnya. Sebelumnya, oke. Dan untuk catatan ke pemirsa, ya kita tunggu saja ada pra peradilannya, dan mungkin orang bertanya kenapa pra peradilan itu tetap diajukan untuk penggeledahan, penangkapan dan penahanan. Jadi Mas Roy berpikir ya ini tidak hanya soal terkait dengan kepentingan pribadinya, tapi juga untuk kepentingan penegakan hukum. Nah ini yang barangkali Gafur perlu garis bawahi, apa konsekuensi dari peradilan ini ya, kalau seandainya dikabulkan atau tidak dikabulkan dan lain sebagainya. Silakan. Jadi terima kasih Bang Refli. Izin Pak Ugro, Mas Roy. Siap. Memang saya secara pribadi selaku praktisi hukum dan juga pemerhati hukum ya, selaku praktisi hukum dan juga pemerhati hukum Mas Roy, melihat bahwa memang ada disparitas, ada kesenjangan kualitas penegakan hukum oleh dua lembaga penegak hukum, yaitu antara Polda Metro Jaya dan Kejaksaan. Padahal dengan KUHP dan KUHP baru, seharusnya kepolisian juga segera mereformasi cara penegakan hukum pidana yang basisnya lebih humanis, basisnya sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Karena cara-cara penangkapan yang melanggar prinsip-prinsip hak asasi manusia, apalagi privasi seseorang, yang seseorang itu tidak pernah melakukan perlawanan pada saat ditangkap, yang seseorang itu tidak pernah menghambat proses penegakan hukum pidana, dan seseorang ini kalau kita lihat dari kualifikasi subjek hukum pelaku tindak pidana, ini bukan pelaku tindak pidana misalnya kita sebut white collar crime atau organized crime, atau saya sebut misalnya kejahatan keamanan negara, kejahatan terhadap sumber daya alam Indonesia, atau suatu kejahatan yang merongrong kekuasaan pemerintah Republik Indonesia, misalnya melalui tindak pidana makar dan seterusnya. Mungkin bukan merongrong. Kalau anak kecil sekarang membuna. Apa itu? Buna dan rongrong. Supaya tidak terlalu Iya. stres ya. Iya. Meskipun sakit masih bisa ketawa. Iya. Ketawa-ketawa gitu ya. Iya. Tipikal ya. Terus. Iya. Artinya hukum pidana kita yang baru ini sebenarnya telah meninggalkan pendekatan dan paradigma penegakan hukum pidana yang represif. Ya, udah ditinggalkan itu Mas Roy. Karena itu warisan kolonial Belanda. Ya. Apalagi ini kan baru penetapan tersangka. Dan ini bukan tindak pidana teroris. Kalau tindak pidana tertentu Mas Roy, memang harus dilakukan upaya paksa yang spesial. Misalnya teroris, karena kan ada pengancaman terhadap aparat pada saat mau melakukan penangkapan, misalnya ketika dia menggunakan senjata. Teroris itu asal katanya teror. Siapa yang melakukan teror pada kasus itu? Biar pemirsa yang jawab. Ya udah, biar pemirsa yang jawab kan. Pada saat penangkapan itu siapa yang melakukan teror? Udah. Silakan jawab sendiri ya. Ini Mas Roy ini bertanya supaya intelektual kita bisa bekerja gitu. Nah itu sangat sesuatu yang kita sayangkan Mas Roy. Berbeda misalnya dengan kejaksaan ya Mas Roy. Kejaksaan sekarang sebagai lembaga pengendali perkara pidana atau demonstratis atau kita sebut navigator yang menentukan arah dari penegakan suatu perkara pidana ya. Itu sekarang jauh lebih humanis Mas Roy. Ya, bahkan dalam perintah harian Jaksa Agung Republik Indonesia kepada seluruh jaksa di wilayah Republik Indonesia ini Mas Roy. Lebih humanis. Iya, jadi dalam perintah harian Jaksa Agung kepada jaksa-jaksa itu adalah dalam penegakan hukum pidana, terutama untuk jenis tindak pidana yang tidak membahayakan keamanan negara, tindak pidana yang
tidak merongrong kekuasaan pemerintah atau bukan tindak pidana khusus gitu ya, misalnya korupsi, teroris dan seterusnya, maka perintah harian Jaksa Agung itu adalah 2. Jaksa dalam menegakkan hukum harus menggunakan prinsip nurani atau hati nurani. Jadi tidak semata-mata kita menggunakan pasal, ya. Dan yang kedua harus humanis, tetapi dasarnya yuridis. Kan beda nih. Humanis, berhati nurani, tapi landasannya hukum. Nah, itu yang digunakan oleh kejaksaan. Nah, makanya pada saat penyerahan tersangka dan barang bukti kemarin, saya kebetulan sama Bang Refli yang mendampingi Mas Roy ya. Terima kasih. Itu Oke. luar biasa. Makanya saya benar-benar memberikan apresiasi yang luar biasa kepada jajaran kejaksaan pada saat menerima kami, sangat humanis, sangat friendly ya. Padahal bayangkan Mas Roy keluar dari mobil tahanan diborgol sama Bu Tifa ya. Meskipun Mas Roy bisa membuka borgol itu dengan cara yang agak Ya, sebenarnya bukan membuka borgol ya. Ya Bang, seperti itulah, masa saya pesulap. Kalau saya pesulap memang bisa membuka borgol gitu loh. Iya toh? Tapi kan saya bukan pesulap. Nah, kalau pesulap itu kita bisa cerita. Perkara itu bisa kita buat pendek ya, perkara itu kita buat panjang. kalau itu pesulap ya. Ini pesulap. Oke. Ya, itu. Tapi ini bukan borgol Oke. ya. Gitu. Jadi Mas Roy pada saat kita di ruang pemeriksaan jaksa itu, padahal ini kan luar biasa kan, sorotan kamera dan seterusnya, seolah-olah diperlakukan sebagai pelaku tindak pidana yang besar gitu loh, yang luar biasa. Tetapi begitu kita masuk di ruang jaksa, semua humanis, semua friendly, semua cair, ya kan, bahkan kita diperlakukan dengan baik. Itulah Mari makan. yang enak pula. Itu kan mari Pak Roy monggo mau makan. Ada pakai bahasa Jawa loh. Iya, itulah. Dan kita nggak perlu sebut beliau siapa ya. Iya, beliau siapa? Tapi itu bosnya para jaksa. bosnya para jaksa dan pakai jempol gini. Iya. Monggo kerso dar ayam nopo bebek. Iya. Pilih makan ayam atau bebek. Iya. Jadi kita dapat dan bahkan minuman saya kan minuman khusus ya. Iya. Yang kemudian itu bukan hanya less sugar, Iya. tetapi no sugar. No sugar. Sempat diberikan minuman itu Pak Ugro. Tapi kemudian salah beli. Dan itu mohon maaf. Diulang lagi. Iya kan, Mas Gapur ada nyuwun sewu. Salah. Itu loh. Jadi ini benar-benar luar biasa. Jadi diberikan itu, kemudian diberikan saya minuman khusus tanpa saya sebut merek ya. Yang no sugar. Iya, dan Luar biasa. sangat humanis, sangat apa ya, pendekatannya sangat kultural. Luar biasa lah pokoknya. Iya. Saya melihat bahwa inilah cara kejaksaan menerjemahkan undang-undang baru. Ya, dalam SOP penanganan perkara pidana. Nah, ini yang sebenarnya Mas Roy, Harus dilakukan. ini yang menurut saya ini harus jadi pelajaran. Ya, kami mengajak, tim kuasa hukum ini mengajak, termasuk juga Mas Roy mengajak, ayo Polda Metro Jaya segera berbenah. Betul. Tinggalkan cara-cara represif dalam penegakan hukum. Pelajari kembali spirit dan semangat KUHP dan KUHP baru. Temukan intisari dari KUHP dan KUHP baru supaya kita menegakkan hukum itu ya. Tadi ada seorang termul mengatakan, iya hukum pidana itu kan keras. Iya, itu zaman kolonial Belanda yang keras-keras. Dia hidup di zaman kembali Iya. itu hidup di zaman kolonial aja dia. Iya, gitu. Hukum pidana aja namanya sekarang hukum pidana nasional. Nah, coba baca naskah akademiknya. Luar biasa itu pertimbangannya, kajian sosiologisnya, kajian yuridisnya, kajian filsafatnya luar biasa sesuai dengan nilai-nilai Pancasila gitu. Nah, ayo Polda Metro Jaya, kita berbenah supaya jangan ada lagi cara-cara pendekatan hukum yang pada akhirnya ya quote and quote mendapat kritik publik. Dan memang harus terbuka lembaga penegak hukum itu, ya. Kemarin ada salah satu, ya saya tidak perlu sebut namanya lah. Salah satu teman dari Polda itu mengatakan, Mas Gapur kalau kritik Polda lumayan juga ya. Saya bilang saya bukan untuk ini, tapi itu adalah dalam rangka check and balance. Karena kalau tidak ada kami seperti ini, tidak ada Bang Refli, tidak ada saya, ya akhirnya kan bobrok semuanya. Ya, oleh karena itu saya ingin menjawab apa yang ditanyakan oleh Bang Refli terhadap cara-cara yang tidak sesuai dengan prinsip due process of law KUHP yang baru, maka tentu forum yang terbaik adalah kita uji ini di pra-peradilan. Makanya gugatan pra-peradilan yang diajukan oleh Mas Roy berdasarkan tim kuasa hukum Tolk HAM, ya, itu akan perdananya dilakukan di hari Senin.
Dan disitulah semua bukti-bukti akan dipertontonkan kepada publik. Ya, yang digugat itu adalah 3 objeknya ya. Berdasarkan pasal 158 KUH yang baru tentang lembaga pra-peradilan, salah satu kewenangan dari lembaga pra-peradilan menguji sah tidaknya upaya paksa. Nah, itu. Ada 3 upaya paksa yang kami uji. Yang pertama adalah penangkapan, yang kedua adalah penahanan, dan yang ketiga adalah penggeledahan. Meskipun catatan saya, Mas Roy, perkara ini sudah dilimpahkan ke jaksa dan kewenangan penyidik Polda Metro Jaya telah selesai, tetapi kami bukan mempersoalkan proses penyerahan tersangkanya, tetapi yang kami persoalkan adalah penggunaan kewenangan upaya paksa yang tidak sesuai dengan undang-undang. Supaya publik jadi tahu dan belajar dari Supaya situ. tetap bersemangat dan Mas Refli tidak ke alam yang lain. Oke, saya kira itu nanti besok lah kita bahas lebih luar biasa lagi. Baru kali ini kita bisa podcast sambil tidur. Walaupun sebenarnya saya mendengarkan tetap ya separuh alam. Jadi saudara sekalian ya, sekali lagi bahwa pra-peradilan itu dimaksudkan untuk bagaimana kebenaran ditegakkan. SOP prosedur itu benar-benar ditegakkan. Jadi walaupun Mas Roy tidak ditahan ya, dan kemudian barangkali orang menanyakan urgensinya apa, tapi karena ini adalah soal menegakkan aturan, maka Mas Roy tetap mengajukan ini. Mudah-mudahan ini dikabulkan dan menjadi pembelajaran bagi penyidik ya, bagi pihak Polda Metro Jaya agar kemudian bisa menjalankan hukum secara lebih humanis dan sesuai dengan prosedur. Jadi prosedur saja itu nggak cukup, tapi juga humanis, ya kan? Jadi itu karena yang mau ditangkap ini adalah orang yang tidak punya indikasi melakukan upaya-upaya melarikan diri, upaya-upaya menghilangkan barang bukti, dan kalau dikatakan mengulangi perbuatan itu justru sendiri debatable. Apakah yang dituduhkan atau disangkakan itu adalah hal yang memang sebuah tindak pidana? Karena ini kan tindak pidana yang lingkupnya malah in prohibita kan? Dia menjadi tindak pidana karena dia dilarang undang-undang. Padahal dia bukan yang secara absolut merupakan tindak pidana seperti perampokan, pembunuhan yang wajiblah terorisme. Itu kan wajar kalau kemudian ditangkap, ditahan, tapi itu pun tetap prinsip tetap ditegakkan. Cuman barangkali SOP-nya jauh lebih ketat kalau mereka, terutama aspek keamanan. Tapi kalau ini warga sipil biasa. Dan yang, cuma pencemaran nama baik. Iya, dan cuma pencemaran. Pidananya rendah. 9 Iya. bulan plus 2 tahun. Walaupun masih ada pasal selundupannya yang kemudian mudah-mudahan pasal selundupan ini kemudian bisa dievaluasi oleh jaksa penuntut umum kan, sehingga kalau misalnya pasal itu di drop maka sesungguhnya kita kembali core bisnis bahwa ini adalah soal pencemaran nama baik dan fitnah yang kemudian tentu akan dibuktikan. Yang jelas nanti karena kasus ini sudah dilimpahkan, maka ya sudah, kita akan hadapi dengan sebaik-baiknya dan kita tunggu juga Jokowi di persidangan. Tunggu siapa Bang Refli? Jokowi di persidangan. Jokowi yang mana nih? Joko Widodo, Yang dari mana daerahnya? Solo. The former President of Indonesia itu ya, ada dari Solo kebetulan baru datang juga. Datang nggak ya Bang Itu Saya buat Bang Refli kira-kira datang. nah, saya sebagai lawyer tidak bisa memperkirakan datang atau tidak. Tapi yang penting kita menuntut dia datang karena dia adalah pengadu atau pelapor dalam kasus ini, sehingga kalau dia tidak datang in person maka ya harusnya kasus tidak bisa diteruskan karena ada presidennya kan gitu. Cuman kita tidak tahu ya, karena ini kasus yang memang memantik perhatian nasional ya, memantik kontroversi dan lain sebagainya. Ya, sahabat sekalian, saya memberikan kesempatan closing statement kepada Gofur dulu, kemudian Pak Ugro, dan kemudian Mas Roy. Ya, oke. Perjuangan kita pada satu tahapan sudah selesai, Mas Roy. Semua upaya paksa yang dilakukan penyidik Polda Metro Jaya, baik penangkapan, penahanan, begitu di kejaksaan, kemudian kejaksaan dengan kewenangannya. Jadi ini begini, perlu diluruskan bahwa kejaksaan itu bukan lembaga untuk meneruskan upaya paksa yang dilakukan oleh penyidik. Ya. Masing-masing lembaga penegak hukum punya kewenangan otonom yang diberikan oleh undang-undang. Kepolisian
kewenangannya diberikan oleh KUHP dan Undang-Undang Kepolisian. Kejaksaan kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Kejaksaan dan KUHP. Sementara Badan Peradilan kekuasaannya diberikan oleh Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman dan juga KUHP. Nah, jadi ketika kejaksaan tidak melakukan penahanan, itu bukan sesuatu yang karena pesanan, tetapi benar-benar pertimbangan objektif dan subjektif. Dan kemarin Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan secara publik telah mengatakan, kenapa kami tidak melakukan penahanan, dan itu bukan penahanan lanjutan ya, dan tidak ada penangguhan penahanan karena kita tidak pernah ditahan. Ya, kami memang sempat mengajukan penangguhan penahanan, tetapi kami mengajukan itu jauh beberapa jam sebelum kejaksaan memberikan sikap untuk tidak melakukan penahanan. Jadi itu sebenarnya antisipasi kita aja, Mas Roy, tapi dengan kebaikan, bukan kebaikan ya, tapi dengan profesionalisme. Kejaksaan dalam menegakkan hukum pidana, mereka tidak melakukan penahanan, dan itu adalah kewenangan absolutnya mereka. Mereka tidak tunduk kepada perintah kepolisian, mereka juga tidak tunduk kepada perintah kami, juga tidak tunduk kepada perintah Termul dan tunduk perintah Jokowi. Mereka hanya tunduk kepada aturan perundang-undangan, dan itu kita apresiasi dan itu kita hormati. Terima kasih, Mas Roy. Ya. Baik, terima kasih. Jadi mari kita tunggu, ini sama dengan lari estafet, ya kan? Jadi dalam lari estafet ini mudah-mudahan ijazah yang selalu berada dalam tongkat estafet tadi bisa tetap dibawa oleh pelari sampai finish nantinya hadir, itu saja. Ya, jadi ijazah ini ibarat lari estafet adalah tongkat estafet yang harus diberikan pada pelari berikutnya, ya. Kita tunggu putaran berikutnya di sidang pengadilan, ya. Mudah-mudahan tidak ada lagi korban-korban berikutnya yang berhubungan dengan dugaan ijazah asli atau dugaan ijazah palsu atau dugaan ijazah tidak ada. Itu saja, terima kasih. Baik. Ya, saya mungkin akan memberikan saran aja, ya, Mas. Dan juga Mas Refli, Pak Ugro, dan juga Mas Gafur. Tapi saran saya lebih kepada para orang-orang yang teriak dengan kasar di luar itu. Ya kan, copot ini, copot Kajari, copot Aspidum. Sekarang udah Jaksa Agung yang suruh nyopot. Kemarin masih kepala Iya, Kejari. Betul, dan ada orang yang terlalu bakar gitu kan. Bakar Kejari gitu kan. Nah, bakar Kajati. Kok bakar sih? Sebenarnya ada yang bisa dilakukan daripada kalian membakar. Nah, ini saya juga bisa contohkan nih. Kalau kita membakar seperti ini kan bisa mengakibatkan kerugian lah, ya toh. Nah, apalagi kalau kemudian timbul kebakaran dan api semacam ini kan malah sayang. Daripada timbul api semacam ini, lebih baik kita berikan bunga untuk mereka. Gitu. Nah, itu aja ya. Atau daripada malah kalian ribut sendiri di luar. Karena kalau kalian ribut di luar, maka saya hanya mengatakan, ingatlah pepatah atau peribahasa. Ya, kita insya Allah akan berjalan pelan, ya gitu, sesuai dengan kafilah. Dan kafilah itu kalau berjalan pelan, ya, maka apa? Maka yang di sekelilingnya, nah, hanya asu kabeh, ya, gitu ya, menggonggong. Daripada kalian itu menggonggong, lebih baik tenang, berdoa saja, semoga semua berjalan lancar, gitu ya. Oke, ya, saudara sekalian, ya itu saja ya. Kita untuk mengisi waktu luang sambil menunggu nonton sepak bola, dan meskipun sepak bolanya berlangsung dan yang bermain Cristiano Ronaldo. Sudah berapa kosong di sini? Nah, itu sambil nonton bola. Jadi tadi waktu sudah 2-0 Ronaldo dan Mendes. Ya, oke. Itu saja saudara sekalian, mudah-mudahan bermanfaat ya. Banyak hal yang sebenarnya belum kita gali secara lebih detail, tetapi nanti pada lain kesempatan, dan doakan nanti dalam persidangan ke depan awal Juli itu persidangan berlangsung secara baik, secara fair, memberikan kesempatan yang memadai untuk pembuktian adanya ijazah palsu karena sudah sampai tahap persidangan soalnya. Itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.